hari ini anak-anak akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin sama Bu Rahma sudah diterangkan tentang perkembangbiakan generatif. Sekarang sama Bu Retno akan diterangkan tentang perkembangan vegetatif. Jadi tumbuhan itu ada dua caranya. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Apa perbedaan antara vegetatif dan generatif? Nah, kalau generatif itu dia harus ada perkawinan, ada meleburnya sel jantan dan sel betina, itu harus ada. Tapi kalau vegetatif tidak melalui perkawinan. Jadi jelas ya, kalau vegetatif tidak ada perkawinan. Nah, vegetatif itu dengan cara apa? Bisa dengan cara tumbuhan itu sendiri, bagian tumbuhan sendiri, ada batangnya, ada daunnya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih banyak tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, perkembangan vegetatif itu ada dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami berarti tumbuhan itu secara alamiah berkembang biak dari bagian tanamannya. Sedangkan vegetatif buatan itu berarti manusianya yang membuat tumbuhan itu menjadi banyak, ada mencangkok, menyambung dan segala macamnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Retno sudah punya tumbuhan. Ini adalah contoh tumbuhan paku. Nah, kalau contoh tumbuhan paku ini dia berkembang biak dengan cara spora. Di baliknya, di belakangnya ini, di belakang tumbuhan paku itu ada yang benjol-benjolannya itu namanya spora. Oh, di bagian daunnya ya jangan lupa ya, di bagian daunnya itu ada bentolan-bentolan, itu namanya sporanya. Jadi tumbuhan paku berkembang biak dengan cara spora. Kalau yang ini anak-anak pasti sudah sangat mengenal. Ini adalah lidah buaya. Nah, lidah buaya ini dia berkembang biak dengan apa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Iya, dia berkembang biak dengan daunnya, dengan tunas daun atau tunas adventif, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada bawang merah, ada bawang bombay, itu bagaimana ya? Karena sudah punya gambarnya. Nah, ini berbagai macam gambar. Dari yang sebelah sini dulu ya. Ini adalah bawang merah, gambar bawang merah. Yang tengah ini adalah bawang bombay, dan yang ini adalah bawang putih. Nah, dari ketiganya ini dia berkembang biak dengan umbi lapis. Kenapa umbi lapis? Karena ini penampangnya bawang merah itu kan berlapis-lapis. Nah, lapisan-lapisan ini namanya umbi lapis. Ketiganya berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian yang di sini, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kentang. Kentang ini berkembang biak dengan cara umbi batang. Jadi umbi itu ada umbi akar, umbi batang. Jadi kalau ini adalah umbi batangnya. Terus yang ini pisang. Tumbuhan pisang ini berkembang biak dengan tunas. Nih lihat. Di sebelah-sebelahnya tumbuhan pisang itu pasti ada tunas kecil. Nah, tunasnya ini akan menjadi tumbuhan baru. Jadi pisang ini berkembang biak dengan tunas. Kalau yang sebelahnya sudah tahu semuanya, ini adalah cocor bebek. Cocor bebek ini berkembang biak dengan cara tunas daun. Kalau anak-anak itu mau menanam cocor bebek, potong aja daunnya, kemudian diletakkan di tanah,
nanti di pinggir-pinggir daunnya akan muncul tumbuhan baru. Itu namanya tunas daun. Sudah mengerti? Sudah paham? Lanjut ya. Ini adalah contoh bumbu-bumbu. Ya, kalau membantu ibu di rumah, nah itu ada bumbu-bumbunya. Ini ada kunyit. Kalau kunyit itu berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Kunyit, jahe, kencur, temulawak, lengkuas dan lain sebagainya itu berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Yang selanjutnya, ini pohon apa ya? Tanaman apa ya? Anak-anak sudah tahu ya, ini adalah stroberi. Kalau stroberi ini berkembang biak dengan cara geragih. Nah, geragih itu batangnya yang menjalar ini kemudian bisa menjadi tumbuhan baru. Ada geragih, contoh lainnya ada pegagan, semanggi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah tumbuhan paku yang tadi sudah lihat secara langsung. Nah, ini tumbuhannya kalau di foto di baliknya ada ini. Ini adalah sporanya. Sporanya ini ketika berada di dalam tanah, jatuh di dalam tanah, dia akan menjadi tumbuhan baru. Itu contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau buatan berarti oleh manusianya itu memang sengaja dibuat. Contohnya apa ya? Nah, ini contohnya. Ada mencangkok, ada okulasi, ada sambung, ada stek, ada merunduk. Dari mencangkok dulu ya. Dari mencangkok ini tumbuhannya, cari tumbuhan yang mempunyai kambium. Kambium itu adalah batang, di dalam batang tumbuh-tumbuhan yang biasanya berbuah, buah-buahan. Kemudian ketika dikelupas, ini yang pertama kan harus dipilih. Setelah dipilih batangnya kemudian dikelupas. Nah, setelah dikelupas ini nanti ada seperti lendir-lendir. Nah, itu adalah kambiumnya. Jadi kalau bayam, kalau kangkung kira-kira bisa nggak dicangkok? Nggak bisa ya. Yang ini adalah tumbuhan keras. Pohonnya pohon keras. Mangga, terus rambutan, apel, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah okulasi. Kalau okulasi itu berarti menempel. Nah, ini menempel. Dari tumbuhan ada dua tumbuhan, yang satu ini kemudian diambil, yang satu tumbuhannya yang satu kemudian ditempelkan, diokulasi, kemudian diikat. Ini nanti akan jadi tumbuhan baru. Ini namanya okulasi. Kalau sambung, bedanya sama okulasi, kalau sambung itu menyambungnya itu biasanya ada di pucuk. Bisa juga. Kemudian kalau ini cuman dikerat, kalau ini dibelah, kemudian tanaman yang baru ini dimasukkan ke dalam ini, baru diikat. Beda ya, okulasi dan sambung. Selanjutnya adalah stek batang. Kalau mau nanam singkong, itu batangnya diambil, setelah diambil kemudian dipotong secara menyerong. Kalau sudah dipotong menyerong kemudian ditanam di dalam tanah. Ini namanya stek batang. Contoh lain, ada tebu, ada rumput gajah, mawar, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini merunduk. Merunduk itu berarti tanaman pokoknya, batangnya syaratnya dia harus bisa dirundukkan atau lentur.
ketika dirundukkan, ditimbun oleh tanah, maka dia akan bisa tumbuh. Kemudian di sini nanti akan dilepas menjadi tumbuhan baru. Ini contohnya ada alamanda, ada apel, ada melati dan lain sebagainya. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham ya? Ada perkembangbiakan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, vegetatif alami, vegetatif buatan. Vegetatif alami berarti dari diri tumbuhan itu sendiri. Kalau vegetatif buatan adalah oleh manusia memang sengaja untuk dikembangbiakan. Mungkin hanya ini yang bisa Bu Retno sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Retno mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.